Selamat malam Ibu, perkenalkan saya Trinita Dasya Evelyn Duru, NIM 10202413. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jenis tenaga kesehatan, materi kelompok 1, pada mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat, dosen pengampu, Ibu Pomarida Simbolon, SKM MKes. Pengertian jenis tenaga kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tenaga kesehatan adalah sikap setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Tenaga kesehatan juga didefinisikan sebagai sumber daya manusia yang menjadi indikator utama pelayanan kesehatan. Secara operasional, tenaga kesehatan juga mencakup 3 kategori utama, yaitu dokter, perawat, dan teknisi. Dengan adanya perencanaan di tingkat komunitas, para petugas kesehatan masyarakat di Ethiopia telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penurunan kejadian penyakit yang dapat dicegah dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Peraturan tenaga kesehatan menurut undang-undang. Pengaturan tenaga kesehatan adalah seperangkat kebijakan undang-undang, standar profesi, sistem lisensi, sertifikasi, registrasi, pengawasan, serta perlindungan hukum yang dibuat pemerintah untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dan perlindungan masyarakat dalam negara. Pengaturan tenaga kesehatan mencakup pendidikan dan kompetensi tenaga kesehatan, registrasi dan izin praktik, standar etik profesi, distribusi tenaga kesehatan, perlindungan hak tenaga kesehatan, pengawasan praktik pelayanan kesehatan, pengembangan profesional berkelanjutan. Perkembangan hukum kesehatan di Indonesia mengalami transformasi signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menyusun pendekatan hukum omnibus yang menyatukan berbagai pengaturan sektoral. Salah satu aspek penting dari undang-undang ini adalah penguatan mekanisme penyelesaian sengketa medis melalui jalur non-litigitas, sebagaimana diatur dalam pasal 310 yang menekankan kejadian restoratif sebagai pendekatan utama. Di negara demokrasi, layanan kesehatan adalah hak mendasar yang harus dijamin oleh negara melalui kebijakan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis kebutuhan. Namun, analisis terhadap Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 di Indonesia menunjukkan indikasi kuat bahwa konfigurasi politik di balik pengesahan dan implementasinya menunjukkan karakteristik yang mendekati otoritarisme. Kecenderungan ini dapat diamati dalam beberapa aspek penting. Tantangan dan masalah kebijakan manajemen kesehatan. Dalam manajemen kesehatan, tenaga kesehatan seperti dokter, perawat bidan, tenaga laboratorium, farmasi, dan tenaga kesehatan masyarakat menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan. Yang pertama, distribusi tenaga kesehatan tidak merata. 2. Burnout dan kelelahan kerja. 3. Migrasi tenaga kesehatan. 4. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi. 5. Lemahnya kepemimpinan dan tata kelola kesehatan. 6. Keterbatasan anggaran dan fasilitas kesehatan. 7. Tantangan adaptasi teknologi dan digitalisasi. Masuk pada soal kasus, di sebuah puskesmas, seorang ibu hamil mengalami komplikasi saat pemeriksaan antenatal. Namun, pada hari itu tidak ada bidan yang bertugas sehingga pemeriksaan hanya dilakukan oleh petugas administrasi yang tidak memiliki kompetensi klinis. Pertanyaannya, mengapa setiap tenaga kesehatan harus bekerja sesuai kompetensi dan kewenangannya? Pada pembahasan, setiap tenaga kesehatan memiliki kompetensi dan kewenangan yang berbeda. Pelayanan yang diberikan di luar kompetensi dapat meningkatkan risiko kesalahan, membahayakan keselamatan pasien, dan menurunkan mutu pelayanan kesehatan. Soal kasus selanjutnya, dokter mengeluhkan sulitnya memperoleh data penyakit karena rekam medis pasien banyak yang tidak lengkap dan sulit ditemukan saat dibutuhkan. Pertanyaannya, bagaimana peran perekam medis dan informasi kesehatan atau PMIK dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan?
PMIK berperan menyediakan informasi kesehatan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Rekam medis yang baik mendukung pengambilan keputusan klinis, kesinambungan pelayanan, dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan. Masuk pada materi kelompok 3, yaitu ruang lingkup dan strategi promosi kesehatan, jenis pelayanan kesehatan, dan alur pelayanan kesehatan. Ruang lingkup dan strategi promosi kesehatan. Ruang lingkup utama sasaran promosi kesehatan adalah perilaku dan akar-akarnya serta lingkungan, khususnya lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku. Grant mengkategorikan akar-akar perilaku dalam 3 kelompok faktor, yaitu faktor predisposisi yang merupakan prasyarat terjadinya perilaku secara sukarela, pemungkin atau enabling yang memungkinkan faktor predisposisi yang sudah kondusif menjelma menjadi perilaku, dan faktor penguat atau reinforcing yang akan memperkuat perilaku atau mengurangi hambatan psikologis dalam berperilaku yang diinginkan. Promosi kesehatan juga merupakan salah satu bentuk tindakan mandiri keperawatan untuk membantu klien, baik individu, kelompok, maupun masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatannya melalui kegiatan pembelajaran yang di dalamnya perawat berperan sebagai perawat pendidik. Perubahan perilaku yang diharapkan pada klien berupa perubahan pola pikir, sikap, dan keterampilan yang spesifik terhadap kesehatan. Hubungan pembelajaran yang terjadi tersebut harus bersifat dinamis dan interaktif. Ruang lingkup dan strategi promosi kesehatan. Ruang lingkup dalam promosi kesehatan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama yaitu area masalah seperti kesehatan ibu, kesehatan anak, penyakit infeksi, penyakit menular, penyakit tidak menular, kecelakaan, dan bencana kesehatan menular. Pada model sosial, masalah kesehatan dilihat lebih pada penyebabnya, bukan semata-mata dengan mengobati penyakit yang merupakan akibat dari masalah kesehatan. Lalu, tingkat pencegahan. Yang pertama, pencegahan primer yang terdiri dari peningkatan derajat kesehatan atau health promotion, perlindungan khusus. Lalu, pencegahan sekunder, itu diagnosis dini dan pengobatan segera. Lalu, pembatasan cacat. Lalu yang terakhir, pencegahan tersier, yaitu rehabilitasi atau rehabilitation. Lalu, kesehatan dasar. Sigaris tahun 1945 mengkategorikan upaya-upaya seperti di samping menjadi 4 tingkat pelayanan dan menyebutnya sebagai fungsi kedokteran. Yang pertama, peningkatan derajat kesehatan, B. pencegahan penyakit, C. perawatan dan pengobatan, dan D. pemulihan dari sifat sakit. Strategi promosi kesehatan. Yang pertama yaitu advokasi. Advokasi merupakan usaha orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan agar lebih memperhatikan masalah kesehatan. 2. Dukungan sosial atau social support. Tujuan dari kegiatan ini agar setiap program kesehatan memperoleh dukungan dari para tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. 3. Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan lebih kepada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan. Masuk pada soal kasus, sebuah sekolah sering menemukan siswa yang membeli makanan tidak sehat di sekitar lingkungan sekolah. Untuk mengatasi masalah tersebut, pihak sekolah bekerja sama dengan puskesmas memberikan edukasi gizi, mengawasi kantin sekolah, dan mengajak orang tua mendukung pola makan sehat di rumah. Pertanyaannya, bagaimana ruang lingkup promosi kesehatan dalam kasus tersebut? Pada pembahasan, promosi kesehatan tidak hanya dilakukan kepada individu, tetapi juga mencakup keluarga, sekolah, dan lingkungan. Kasus ini menunjukkan bahwa promosi kesehatan melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan perilaku hidup sehat secara berkelanjutan. Soal kasus selanjutnya, seorang pasien datang ke rumah sakit dan langsung menuju ruang dokter tanpa melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Akibatnya, data pasien tidak tercatat dan proses pelayanan menjadi terhambat.
Pertanyaannya, mengapa alur pelayanan kesehatan harus dipatuhi oleh pasien dan petugas kesehatan? Nah, alur pelayanan kesehatan dibuat untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan tertib, efektif, dan aman. Jika alur tidak dipatuhi, dapat terjadi kesalahan administrasi, keterlambatan pelayanan, dan gangguan dalam proses pencatatan pasien. Baik, sekian pemaparan materi dan soal kasus dari saya. Jika ada kata yang salah mohon untuk dimaklumi. Terima kasih.